Pria ini melompat dari truk. Mengetahui tahanan yang kabur, semua mobil berhenti. Pria itu terus melarikan diri. Namun ia dibidik senjata oleh orang yang menawannya. Satu tembakan dilepas, hingga pria itu mengalami luka tembak di kakinya. Meskipun mengalami luka tembak, pria itu terus mencoba melarikan diri, hingga ia berhasil ditangkap lagi. Para tawanan menangis histeris melihat peristiwa ini. Bukannya diobati luka tembaknya, pria itu malah diikat dengan tali. Mulutnya juga disumbat dengan kain. Lalu pria itu diikat di sebuah mobil. Tak lama berselang, mobil mulai berjalan. Pria itu pun diseret dengan mobil dalam posisi terikat. Ini adalah hukuman bagi tawanan yang mencoba melarikan diri. Bukan itu saja, pria yang diikat kaki dan tangannya ini putus saat mobil belakang tiba-tiba berhenti. Seketika pria itu tewas dengan sangat mengenaskan. Tentu saja semua tawanan histeris melihat kejadian ini. Singkat cerita, mereka pun sampai di tujuan. Di sana mereka diturunkan dan dibariskan. Namun tiba-tiba seorang tawanan yang bernama Arpin mencoba melawan. Namun ia gagal merebut senjata itu. Setelah kejadian itu, bos pemberontak mengatakan dan mempersilakan tawanan untuk kabur. Dan ia berjanji tak akan mengejar tawanan yang kabur. Tentu semua orang semangat mendengarnya. Namun saat beberapa tawanan mencoba kabur, para pemberontak tampak menunggu dari kejauhan. Dan saat tawanan mulai menjauh, inilah yang terjadi. Satu persatu tawanan itu dibantai oleh pemberontak. Namun dari beberapa tawanan berhasil lolos dari tembakan. Arpin mencoba menyelamatkan salah satu tawanan yang mengalami luka. Ia meminta wanita yang bernama Esla segera kabur. Di saat Arpin menyelamatkan temannya, Esla terus berlari masuk ke hutan. Namun saat itu, Esla tersandung dan jatuh. Jeritan Esla membuat Arpin panik. Ia meninggalkan temannya yang terluka dan berusaha mengejar Esla. Ternyata Esla jatuh ke sebuah lubang yang sangat dalam. Arpin yang melihat Esla berada di dalam lubang segera masuk ke lubang itu. Namun tiba-tiba temannya yang terluka juga masuk ke lubang ini. Di saat Arpin mencoba naik dari lubang, tiba-tiba datang dari atas seorang tawanan yang juga terluka. Namun tiba-tiba pria di atas lubang kemudian dihujani tembakan hingga ia tewas. Esla dan Arpin sangat ketakutan. Tak lama berselang, para pemberontak menemukan lubang ini. Pemberontak itu menghabisi teman Arpin yang terluka. Melihat lubang ini telah ditemukan pemberontak, Arpin meminta Esla untuk diam dan menahan napas. Pemberontak itu melihat ke arah lubang. Beruntung pemberontak ini tak melihat Arpin dan Esla yang berada tepat di bawahnya. Setelah melihat dan memeriksa lubang itu secara seksama, pemberontak itu mencoba meninggalkan lubang. Namun tiba-tiba Esla pingsan hingga tangannya mengenai genangan air. Mendengar itu, pemberontak itu kembali menuju lubang dan memeriksa lubang itu. Beruntung temannya datang dan memanggilnya. Sementara bos pemberontak, ia sangat senang melihat semua tawanan telah tewas. Arpin yang berada di dalam genangan air mencoba mengeluarkan tubuh Esla di genangan air. Ia menyeret tubuh Esla. Luka tembak Esla makin banyak mengeluarkan darah. Arpin mencoba mencari cara keluar dari tempat ini. Namun lubang ini tampak sangat licin dan tak ada sudut yang bisa dinaiki. Arpin mencoba meraba tanah dengan sebuah kayu. Ia mencoba membuat lubang seperti tangga. Namun tanah itu sangat keras. Arpin melihat ke Esla. Ternyata Esla masih hidup. Tak lama berselang, Esla sadar. Namun mereka berdua tampaknya terjebak di tempat ini. Lanjut part 2 ya guys.